Shalom Jesus Center Church dan Impact Music, apa kabarnya? Minggu ini adalah minggu di mana kita tepat 1 bulan beribadah di rumah, ibadah online. Tapi kita mau sama-sama gak mau padamkan roh kita, terus bernyala-nyala dalam Tuhan. Dan kita mau terus biarkan sukacita dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang bersukacita boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, menghadapi kondisi apapun, kami akan terus bersukacita. Karena kami tahu sumber sukacita kami di dalam-Mu. Dan Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, kita terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semangatku takkan hilang kekuatan.
tempat ini, di tempat saudara berada. Kami mau terima sukacita darimu lebih lagi. Sungai sukacita mengalir di dalam Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari buat ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagu ini dari awal lebih lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari saudara-saudara lebih lagi kita memuji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. hanya dekat Engkau Tuhan kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami aman. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. mata kami tertuju padamu, tertuju padamu.
Shalom Bapak Ibu, hari ini kita sudah berada dalam 1 bulan. Kita semua bersama-sama di dalam rumah, sehingga ibadah Paskah maupun Jumat Agung sudah kita lewati, tetapi lewat di rumah ibadahnya. Dan kita masuk dalam 40 hari penantian Tuhan Yesus naik ke surga, lalu masuk ke 50 hari, hari Pentakosta. Bapak Ibu, hari ini gereja akan membahas tentang favor atau anugerah Tuhan di tengah krisis. Kita belajar hari ini secara pelan-pelan tentang anugerah Tuhan atau favor Tuhan di tengah krisis. Favor ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dan kita amini. Favor itu ada. Seperti saudara lihat di sebelah sini ada tulisan favor of God. Favor of God itu memberikan banyak mujizat, banyak pertolongan di tengah krisis. Nah, kita perlu mendoakan, meminta akan favor ini dari Tuhan. Meminta anugerah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi anugerah. Anugerah artinya sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Seperti Tuhan Yesus menebus dosa kita semua, supaya kita layak dan kita diselamatkan. Banyak dari antara kita kurang memperhatikan akan yang namanya favor ini, sehingga kita begitu tidak mendapatkan satu berkat khusus lewat favor atau anugerah Tuhan ini. Kalau kita perhatikan, kalau kita dapat connect kepada ranting di mana air itu mengalir, maka bila rantingnya tepat, kita akan mendapatkan satu aliran air atau berkat secara khusus lewat favor, yang ada beberapa pattern atau jejak-jejak yang tertulis di Alkitab yang hari ini kita akan bahas. Ada 6 kisah, ada 6 poin, 6 kisah, 6 poin buat saudara mengerti akan favor of God. Yang pertama kita lihat Abraham dan Sarah sudah tua, tidak mungkin lanjut umurnya, tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Tetapi ada favor from God, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan terjadi, sehingga mereka punya anak dan punya keturunan. Dan sekarang keturunan disebut keturunan orang percaya. Poin yang pertama adalah favor, anugerah itu Tuhan melampaui ketidakmungkinan. Favor itu melewati impossible. Kalau engkau diberikan favor oleh Tuhan, maka impossible itu dilompati. Yang pertama, favor dapat melompati ketidakmungkinan. Kita ingat kisah Abraham dan Sarah. Tidak mungkin punya anak, tetapi tetap karena ada favor melewatinya, muncullah Ishak dan keturunan orang percaya. Yang kedua, kita lihat cerita yang berikutnya adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa budak. Tidak mungkin mereka menerima satu kelepasan, tetapi Tuhan mengangkat mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Begitu banyak kisah di Alkitab. Kita melihat lagi yang berikutnya adalah kisah tentang Rut. Kisah Rut. Rut adalah seorang perempuan Moab, seorang perempuan yang tidak layak menerima kasih karunia, seorang bangsa lain. Rut lalu menikah dengan seseorang, lalu orang itu meninggal juga. Dia adalah seorang janda. Tetapi dia mengikuti akan mertuanya. Dia berkata, aku percaya kepada Allahmu, aku mengikuti Tuhanmu, kemana engkau pergi aku mengikutimu. Lalu Rut mengikuti akan Naomi mertuanya. Lalu satu ayat di sini dituliskan, Rut 2 ayat 13 menuliskan seperti ini. Berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Rut justru menuliskan bahwa dirinya lebih rendah daripada hamba-hamba perempuan yang lain. Tetapi dia berkata, kiranya aku mendapatkan belas kasihan. Favor yang berikutnya. Yang pertama tadi favor itu melampaui ketidakmungkinan. Yang kedua, favor lewat kisah Rut. Favor itu melayakkan orang yang tidak layak. Kalau saudara merasa saudara hidupnya tidak layak saya mendapatkan berkat seperti itu, justru favor melayakkan engkau. Rut kemudian menikah dengan Boaz, seseorang yang luar biasa, menebus hidupnya, menebusnya dari kemiskinan, menebusnya daripada nama jelek. Bahkan Rut dikatakan menjadi nenek daripada Raja Daud. Dan kemudian Rut layak menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus sendiri. Itulah anugerah favor
yang melewati orang. Yang kedua tadi kita ingat favor itu melayakkan orang. Yang ketiga, saudara, mari kita baca kisah tentang Daud. Saya berharap saudara mengikuti kisah ini. Yang ketiga kisah ini, Daud melarikan diri. Satu waktu Daud dikejar oleh Saul, seorang raja. Daud seorang anak muda, berusia mungkin 16-17 tahun. Setelah dia mengalahkan Goliat, dia dikejar oleh Raja Saul dan dia lari. Seluruh negara mengejar Daud. Dan Daud bersembunyi di gua Adulam. Dia bersembunyi di sana takut dibunuh oleh Saul. Lalu satu waktu Daud ini datang. Dia menuju ke bangsa Filistin, bangsa yang menjadi musuhnya bangsa Israel. 1 Samuel 27 ayat 5 menuliskan, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, kiranya aku dapat tinggal di salah satu kota di tempat-Mu." Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Nah, apa yang terjadi di sini? Daud dikejar oleh Saul, tetapi dalam kekalahannya, dalam pelariannya, dia menghadap ke seseorang yang sebenarnya mungkin musuhnya yang bisa membunuh dia saat itu. Tetapi musuhnya itu malah berkata, waktu dia melihat Daud, malah dikasih satu kota. Kota itu namanya Ziklag. Jadi ajaib sekali bahwa favor ini justru memberikan berkat di saat semua orang membalikan badan terhadapmu. Jadi yang ketiga, favor itu tetap ada di saat semua orang membalikan badan terhadap engkau. Yang percaya katakan amin. Begitu banyak komen-komen yang sudah masuk. Nanti kita akan masuk dalam sesi doa setelah ini. Terima kasih untuk komen-komen, kita akan terus berdoa. Saudara semua mendapatkan favor. Jadi kita ingat sekali, favor tetap ada walaupun semua orang membalikan badan terhadapmu. Engkau ingat waktu Daud lari pun Tuhan memberikan dia satu kota lewat musuhnya. Yang berikutnya kita melihat kisah tentang seorang bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Dia seorang juru minuman raja, dia adalah seorang budak. Lalu Nehemia ini mendapatkan cerita bahwa rumah Tuhan yang ada di Yerusalem sudah tidak ada yang mengurus. Bahkan tembok-temboknya rusak semua. Lalu dengan gemetar dia menghadap kepada raja, di mana dia adalah seorang juru minum, dan rajanya timbul favor kepada Nehemia. Lalu Nehemia diutus kembali ke Yerusalem. Dia seorang juru minum, hanya seorang juru minum, tetapi dia membenarkan akan tembok itu. Raja memberikan dia banyak uang, raja memberikan dia kayu-kayu untuk memperbaiki pekerjaan rumah Tuhan. Favor bisa membuatmu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar meskipun engkau kecil. Sekali lagi saya ulangi, favor bisa membuatmu melakukan pekerjaan besar sekalipun engkau tidak layak. Yang selanjutnya adalah kisah, saudara. Begitu banyak pattern di Alkitab yang harus kita renungkan pada hari ini. Di tengah-tengah masa justru krisis atau stay at home pada hari ini. Elia di tengah sungai Kerit yang sudah kering. Tuhan mengirimkan burung gagak memberikan dia roti dan daging. Tuhan memelihara dia justru daripada sungai kering tersebut. Saudara, favor itu memelihara saudara di tengah kesusahan. Saya banyak berbicara khusus kepada jemaat di gereja JCC Cijantung bahwa kita harus minta favor khusus kepada Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan ini. Yakni justru di dalam keadaan seperti ini, di mana banyak yang terjadi pengurangan jam kantor, banyak juga jemaat yang menjadi Grab atau Gojek, membuat mereka tidak ada penghasilan. Lalu ada beberapa supir angkot yang juga jemaat, supir taksi yang juga menjadi jemaat di gereja JCC Cijantung yang berkata tidak ada penghasilan, Pak. Tolong, Pak. Nah, saudara, setiap hari minta favor. Karena ada sebuah kisah tentang Elia. Dia justru di saat semua kelaparan ada favor memelihara
di saat kesusahan. Jadi saya berdoa favor secara khusus ini mengalir melalui siaran ini kepada setiap saudara yang mendengarkan, saudara yang mengangkat tangan. Ada favor yang memelihara engkau di saat kesusahan. Favor itu memelihara engkau. Ada pendapatan yang berkurang, tetapi ada juga favor yang masuk, yang menambah pendapatanmu. Tidak akan kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Minta Tuhan favor, minta Tuhan hikmat senantiasa. Lalu yang selanjutnya, cerita yang berikutnya adalah cerita tentang Elisa. Ada seorang janda yang memiliki hutang. Lalu karena hutangnya begitu besar, penagih hutangnya ini mau datang kepada sang janda ini, lalu berkata, anakmu akan kita ambil sebagai pengganti hutangnya. Dan janda ini datang kepada Nabi Elisa dan berkata, tolonglah. Lalu Elisa berkata, apa yang engkau punya? Dan dikatakan, aku hanya punya sebuah buli-buli minyak kecil. Minyak kecil ini. Lalu Elisa berkata, ambil tempayan sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetanggamu. Lalu isi tempayan-tempayan kosong itu dengan buli-buli minyak. Dan waktu buli-buli minyak itu diisi, maka seluruh tempayan-tempayan itu penuh. Dan minyak-minyak yang begitu bagus, penuh. Dan itu cukup untuk membayar hutang dan malah ada sisanya. Poin kelima, favor. Bisa memakai barang terkecil atau hal terkecil apapun yang ada di tangan saudara untuk diberkati. Saya ulangi lagi. Yang kelima, favor atau anugerah Tuhan itu bisa masuk kepada hal-hal terkecil yang engkau punya untuk memakainya menjadi berkat bagi kehidupanmu. Itu namanya favor. Hal yang kecil yang engkau tidak sangka. Mungkin ada yang berkata, wah Pak, saya buka warung beras. Lewat warung beras engkau bisa diberkati. Wah Pak, saya hanya bisa saya bisa pijit pundak orang. Oh, lewat situ pun favor membawamu, engkau diberkati melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya tutup dengan 2 ayat terakhir. Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saya ulangin lagi. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi favor itu ternyata berfungsi seperti sebuah pagar yang mengelilingi engkau. Iblis ingin menghancurkan engkau. Iblis menargetkan engkau. Tetapi ada pagar favor, ada pagar anugerah, ada di depanmu, ada di belakangmu, ada di kananmu, ada di kirimu, ada di atasmu, ada di bawahmu. Favor memagari engkau. Favor itu memagari engkau. Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia atau Tuhan murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. For his anger endured but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy come in the morning. Poin terakhir, poin ke-6. Artinya apa? Tuhan mungkin bisa sesaat marah kepada saudara. Mungkin dia menghukum saudara. Mungkin dia menguji saudara sesaat. Tetapi favor Tuhan itu, dikatakan Mazmur 30 ayat 5. Favor itu is life atau seumur hidup. Sepanjang umur hidup. Favor itu seumur hidup saudara. Saya mau kasih tahu favor itu. Kalau Tuhan favor kepada saudara, dia ada di saat saudara masih jomblo, dia ada saat saudara sudah menikah, dia ada saat saudara sudah punya anak, dia ada saat saudara sudah punya cucu, dia ada di saat engkau ada di bawah, dia saat waktu engkau ada di atas. Favor itu ada seumur hidupmu. Karena Mazmur 30 ayat 5 berkata, tetapi seumur hidup ia murah hati. In his favor is life. Weeping may endure for a night. Ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saat ini lewat stay at home, saya berdoa ada favor Tuhan buat engkau di rumah. Buat engkau yang sedang mendengarkan ini di rumah,
favor Tuhan mulai mengalir. Engkau mulai berkata, aku perlu favor daripadamu Tuhan. Aku perlu anugerah daripadamu Tuhan. Melewati masa-masa seperti ini. Melewati masa, aku perlu favor buat suamiku. Aku perlu favor buat istriku. Aku perlu favor buat anak-anak. Aku perlu favor buat perusahaan. Aku perlu favor buat tokoku. Aku perlu favor buat kendaraan gojekku. Aku perlu favor. Dan percayalah, favor itu seumur hidup saudara. Dia memelihara saudara. Ada di saat semua membalikan badan terhadap saudara. Favor itu melompati ketidakmungkinan. Favor memampukan saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti Nehemia. Dan favor yang sama juga terjadi bagi saudara dan terjadi bagi keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, favormu tercurah, anugerahmu tercurah bagi setiap jemaat, setiap pemirsa di Impact Musik yang menonton. Dalam nama Yesus, favormu mengalir seperti air yang mengalir dari ranting itu, menetes, memberikan air hidup bagi semua kami. Kami terima Tuhan, kami terima. Saudara katakan, aku terima dalam nama Yesus. Aku terima favor anugerah Tuhan di masa-masa kesusahan seperti ini. Aku mendapatkan favor dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara semua, sebentar lagi kita akan masuk sesi doa. Saudara bisa kirimkan semua doa saudara lewat YouTube live ini. Dan saya dan hamba Tuhan akan ada bersama untuk mendoakan saudara secara live. Jadi saudara bisa mulai kirimkan. Tetapi mohon agar komen-komennya terkait dengan hal-hal gereja. Hal-hal yang saudara butuhkan terkait iman saudara, apa yang perlu didoakan, kami akan doakan. Semoga Tuhan memberkati saudara.